Oke, baik. Selamat malam rekan-rekan. Ya, jumpa lagi ya dengan saya, admin di channel Trading Saham, channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Hari ini tanggal 17 Maret tahun 2024 pukul jam 23 lebih 32 ya. Kita akan membahas mengenai dari topik ini ya, teman-teman ya. Kita akan bahas semua saham request kalian ya, sektor ini yang bakalan terbang. Nah, ini kira-kira apa sih Pak yang bakalan terbang? Banyak kolom komentar ya yang kepengen sahamnya itu direview. Ya, tenang saja kita akan bahas ya. Namun sebelumnya disclaimer ya teman-teman ya, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Bagi kalian yang ingin direview, silahkan tulis komentar kalian di bawah ya. Nanti kita akan segera mereviewnya. Oke, langsung saja. Yang pertama, ini ada yang minta request membahas mengenai dari saham BMRI. Ya, untuk saham BMRI ini adalah tipe saham untuk invest dan juga untuk swing. Ya, trading juga bagus ya. Dan untuk di saham BMRI ini lagi digoreng ya. Jadi lagi diterbangkan. Kenapa kok bisa diterbangkan, Pak? Karena dia akan bagi dividen. Ya, ini para scalper yang ambil momentum dengan skala entry di atas 1M itu banyak sekali di saham BMRI. Besok kalian bisa disimak ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa transaksi jumbo dari saham BMRI ini sangat tinggi ya. Nih. Nah, kira-kira siapa yang mengakumulasi dari saham BMRI ini, Pak Firman? Kita koneksikan dahulu. Oke, kita ketik BMRI. Siapa yang punya lapak? Ya, yang punya lapak atau market makernya itu ada AK, BK, CC. Wah, mantep ini. Jumbo-jumbo ya. Dan YU juga yang main. AG juga main di saham BMRI. Ya. Ini yang punya lapak mengenai dari saham BMRI. Nah, dan untuk transaksi dari saham BMRI ini kemarin sekitar BMRI. Saya kaget. Ya, 1,8 triliun. Banyak ya. Wah, ini yang menjadi pe ini penunjang IHSG ya. Nah, karena apa? Karena dari sisi asingnya itu masuk jumlahnya itu gede ya. Ini gede sekali ya. Ya, netnya itu 189,2 miliar ya. Ini dari saham BMR ini dan jumlah volumenya transaksinya kayak gini teman-teman. Yang paling banyak itu jumbo itu di 7400. Nah, ini dimanfaatkan oleh beberapa scalper kelas kakap ya yang asetnya itu gede. Jadi mereka bermain di situ. Jadi ya 1 sampai 3% cuan bungkus kan gede ya. Ya, ada yang subscriber kami itu sekali entry itu ada 20 miliar ya. 20 miliar di saham BMRI ini. Nah, beliau itu tanya kepada saya, Pak Firman, saya mau trading saham BMRI dengan jumlah 20 miliar, boleh nggak? Boleh. Itu aman karena ada sebuah momentum. Jadi manfaatkan momentum tersebut. Ya, berapa ambil keuntungannya? 1 sampai 3% cukup kok, Pak. Ya, seperti itu cukup. Nah, untuk yang uangnya 10 juta bagaimana, Pak? Untuk saham BMRI? Aman kok, aman ya, karena untuk saham BMR ini tanggal 19 kalau nggak salah dia akan bagi dividen ya. Kalau salah bisa dikoreksi ya untuk saya. Bagaimana Pak untuk strateginya untuk besok nih ya? Untuk saat ini untuk trading saja teman-teman ya. Kalian bisa beli di harga 7.400 dan juga di harga 7.351. Untuk targetnya ada di harga 7.500 ya, mengenai dari saham BMR ini. Nah, dan saham BMRI ini kemarin juga kita TP ya, TP. Jadi memanfaatkan momentum setelah dari BRI ya, kita berlari ke BMRI karena apa? BMRI ini belum bagi dividen. Biasanya pas waktu dia akan bagi dividen kayak berita dan lain sebagainya itu bermunculan. Jadi retail-retail itu banyak yang baru masuk. Ya, ini bisa kalian manfaatkan khususnya yang sudah profesional ya, lama di market, manfaatkan saja itu retail-retail pemula banyak sekali ya di situ. Sikat aja ya.
ya. Manfaatkan momentum tersebut dan juga market makernya juga mengakumulasi ya. Jadi ya transaksinya jumbo. Jadi kalian walaupun belinya itu 10 100 juta ya kalian bisa nendang atau keluar ya, keluarnya itu cepat karena transaksinya jumbo ya, dinaikkan wah hijau. Jadi nanti psikologis para retail itu ya baru masuk jebret gitu ya. Tapi ya kalian yang khususnya para scalper ya kalian main cepat saja seperti itu ya teman-teman. Nah ini dari saham BMRI. Oke, selanjutnya BBRI bagaimana Pak Firman? Ya ini juga request dari saham BMRI, ini dia lagi ya jualan ya teman-teman ya, lagi jualan. Nah ketika saham BBRI ini jualan, ini yang nyerok itu banyak. Kira-kira siapa sih Pak yang nyerok? Market makernya lagi-lagi BK ya. BK itu di bulan Maret ini juga memborong dari beberapa emiten yang jumbo-jumbo ya, jumbo-jumbo. Nah ini BK masuk. Nah BBRI itu kemarin nilai trustnya 1, ini teman-teman ya, BBRI. Nah untuk BBRI ini nilai transaksinya juga 1,8 triliun, tapi asingnya itu distribusi ya, ketika momennya sudah habis ya mereka distribusi. Nah kira-kira apakah kita boleh masuk Pak? Boleh ya, karena untuk saham BBRI ini itu dia sudah distribusi 2 kali, kalian ambil di posisi gap down-nya ya, seperti itu. Nah kenapa Pak, kenapa kok disuruh ambil ya, ini pom-pom nih ya. Kalau kalian itu tujuannya itu untuk investasi dan juga untuk swing ya no problem, tidak masalah ya. Antri belinya di mana Pak untuk saham BMRI? Tunggu saja, supportnya ada di harga 5749 dan juga di 5853. Nah ini saham BMRI ini sudah nyentuh ya di supportnya di 5900. Ini semoga besok ada pullback ya, bisa naik ke 6120 ya. Arahnya untuk saham BBRI ini kemana Pak Firman? Jadi arahnya ke harga 10.000 mengenai dari saham BMRI ini, dan ini juga volumenya cukup tinggi mengenai dari saham BMRI ini ya, selama kurang lebih 5 kali 5 hari berturut-turut ini dia akumulasi. Oke, untuk selanjutnya BBCA Pak Firman bagaimana ya, tanggapan kalian juga mengenai dari saham BBCA ini? Ya dia juga masih akan potensi untuk terbang. Arahnya kemana untuk saham BBCA ini? Ke harga 15.000. Kira-kira market makernya untuk saham BBCA ini siapa? Ini ya KZ dan juga AK. RX, YU, YP dia sudah punya barang sekitar 6,4 pembelian, dan ini sisanya ya. Seperti itu mengenai dari saham BBCA. Nah kira-kira untuk transaksi kemarin dari saham BBCA ini dia nggak terlalu signifikan kenaikannya kayak saham BBRI ya. Kita cek dulu untuk saham BBCA, dia baru turun ya. Nah ini nggak mau kemana-kemana ya. Ini momennya masih punya lapaknya BMRI ya teman-teman ya. Ini BBCA nggak terlalu signifikan ya. Dan ini untuk beli saham BBCA itu ya kalian belinya tinggal merem saja ya, seperti itu. Di posisi berapa Pak Firman untuk saham BBCA? Kalian bisa tunggu dulu dia koreksi di harga 993 serta di harga 9733 ya, dan ini juga areanya di bawah 0,6 0,8. Ini adalah waktunya untuk kalian beli ya, ini ya. Ini untuk DHK nggak apa-apa di 10.000, dan untuk targetnya ada di harga 10.400 ya, kalau kalian itu mainnya cepat. Tapi kalau untuk jangka panjang untuk saham BBCA ini no problem ya, karena saham ini itu dijamin pasti terbang ya, karena kayak gini teman-teman ya, transaksinya cukup jumbo dan dia naik terus kenceng ya. Market makernya itu adalah profesional ya dari saham BBCA. Oke, untuk selanjutnya saham ASI Pak Firman bagaimana saham ASI? Ya ASI ini dia masih sideways ya, areanya di harga ini teman-teman, di harga 3.172 serta di harga 7.600-an. Dan untuk kita simak mengenai dari market makernya, YP, YU,
PDSK ini yang masuknya jumbo ya dalam kurun waktu 3 bulan berturut-turut, dan kalau kita cek dalam transaksi kemarin untuk saham asing ini mencapai 852 miliar. Dan asingnya bagaimana? Asingnya distribusi, dan ASI ini kemarin ya memang agak kenceng ya, dan hari ini dia turun ya. Ini skip dulu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kalian bisa tunggu dulu untuk dari ASI sendiri di harga 4844 serta di harga 4633. Untuk targetnya ada di harga 5812 dan juga di harga 6904. Menurut Pak Firman, ASI ini perkembangannya bagaimana? Secara fundamental itu bagus kok, bahwa saham ASI ini itu dia masuk di kategori LQ45, indeks saham syariah Indonesia juga masuk, yang notabene bahwa saham ASI ini itu bagi dividen jumbo ya, konsisten ya, seperti itu. Silahkan kalian itu bisa jadikan untuk saham ASI ini untuk investasi ya teman-teman ya. Untuk tradingnya nanti tunggu di supportnya seperti itu. Setelah saham ASI kita ke sektor BBNI. Bagaimana Pak Firman? Ini BBNI itu kemarin transaksinya mencapai ya 800 miliar ya, itu 800 miliar. Nah, ini kalian bisa diketahui BBN ini 838 miliar, dan BBN ini wah, ini bisa disimak ya, dia sudah turun 2 kali. Dan kalau kita lihat aslinya juga distribusi, semoga besok ada penurunan di gap down-nya, kalian bisa untuk disikat ya. Disikatnya bagaimana? Masuknya di harga berapa Pak Firman? Ya, silakan kalian bisa dipasang antri di harga 5291 serta di harga 542. Untuk targetnya ada di harga 6262 ya, mengenai dari saham BPNI. Untuk trading bagaimana? Tunggu dulu di area situ ya untuk saham BPNI. Untuk selanjutnya dari saham GoTo ya, ini untuk GoTo sendiri kemarin juga sudah saya ungkap ya, dan ini juga ada transaksi jumbo nih, ini mencapai 92 juta lot, dan ini untuk besok ya, kiranya untuk saham GoTo ini dia akan diterbangkan ya, karena apa? Kayak JP Morgan ini masuk ternyata ya, ini lihat kalian, JP Morgan 79 ya, ini volume jumbo nih, kampret kan, saya kaget juga kok GoTo ada transaksi jumbo, nilai transaksinya 800 miliar ya, pas waktu closing. Nah, ketika sudah punya barang nih 71 lah, ini langsung diganjel nih 72 kayak gitu. Nah, kiranya seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan untuk diterbangkan mengenai dari saham GoTo ini ya sangatlah mudah dan mampu ya. Dan untuk kita lihat untuk asingnya juga 2 hari berturut-turut yaitu masuk ya. Kalian bisa manfaatkan ya mengenai dari GoTo ini besok ya, ini transaksi jumbo sekali. GoTo ini arahnya ke 75 dulu serta di harga 81 dan juga di harga 92. Transaksi jumbo dari saham GoTo ini ya pernah juga terjadi ya 17% seperti ini ya, dan volumenya juga agak gede nih, dan ini adalah potensinya untuk beli dari saham GoTo ini. Secara database kalian bisa dicek ya secara detail di video kami sebelumnya ya, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya saham Telkom Pak Firman. Telkom ini bagaimana ya? Telkom, untuk Telkom sendiri, Telkom kemarin transaksinya mencapai 732 miliar, dan kalau kita lihat dia sudah terbang 3 kali berturut-turut ya, jadi waktunya untuk tidur dulu lah ya. Dia sudah terbang 3 kali berturut-turut. Nah, kira-kira untuk saham Telkom sendiri, market makernya siapa? CCAKYU KZRX ya, cukup bagus untuk saham Telkom ini. Kalian tunggu dulu di area 3826 ya, serta di harga 3849 ya, mengenai dari saham Telkom ini. Dan kalau kita lihat ya, transaksi dari saham Telkom ini memang dia diturunkan namun langsung disikat kembali karena arahnya untuk saham Telkom ini ke harga 4.251. Selanjutnya Pak Firman, saham Aman. Ya, untuk Aman sendiri kalau saya pribadi untuk saya jadikan untuk saham trading. Kenapa untuk saham trading? Dan di sini ya kalau kalian bisa lihat untuk Aman itu
kenapa kok saya jadikan untuk trading daripada untuk invest? Karena PI rasionya itu wah ini gila 328. Bagi aja ini ya. Ya, seperti itu. Asingnya bagaimana? Ya, asingnya dia dijualan kemarin. Nah, ini adalah waktunya untuk turun dulu untuk saham aman. Ya. Ini kalian bisa antri beli ya nanti di harga 831 dan juga di harga 845 ya. Ini ada transaksi juga, ini adalah potensi untuk beli. Dan kalau kita lihat siapa pelakunya, ZP Kaset BK AKYU ini ya, seperti itu. Setelah itu ada saham Adaro Pak Firman. Adaro ini bagaimana? Adaro juga nanti ada momentum. Wah, ini kampret lagi nih. Ada transaksi jumbo sekitar 1,6 juta lot ya. Ini kira-kira siapa dari saham Adaro ini yang masuk? Oh, ternyata RX AKZP ini yang banyak. Oh, asingnya masuk. Nah, kenapa kok saham Adaro ini itu digarap Pak Firman? Ya, karena untuk saham Adaro ini ya, dia nanti di bulan Juni itu dia bakal bagi dividen. Nah, arahnya kemana mengenai dari saham Adaro ini ya? Arahnya ke harga 3 ribuan serta ke harga 3.168 dan Adaro ini ya bisa sampai ke harga 4.323 ya. Ini ya selama 3 bulan saja nanti diakumulasi. Dan kalau kita lihat ya bahwa saham Adaro ini ketika rally-nya itu kencang sekali ya, seperti itu. Antri beli boleh di mana Pak Firman? Di harga 2595 serta support kuatnya di harga 2349. Ini untuk targetnya ya sesuai apa yang saya katakan tadi ya mengenai dari saham Adaro. Selanjutnya saham Pegas Pak Firman. Pegas bagaimana? Ya, Pegas juga ini juga pernah saya review ya kemarin pada saat Pegas ini pada tanggal 29 bahwa dia itu akan terbang ya, tak suruh untuk ngehold dulu dan akhirnya itu terbukti bahwa saham Pegas ini dalam seminggu belakangan dia terbang terus. Nah, ini ditopang oleh asing ya. Seperti itu. Kalian bisa dicek di video kami pada tanggal 12 ya bahwa saham Pegas ini akan diterbangkan. Ya. Siapa yang punya lapak dari saham Pegas ini? Di sini ada DHGRCC ya yang membeli dari saham Pegas ini. Ini juga ada sengatan Pak Lok Keng Hong ya. Seperti itu. Apakah ada Pak Lok Keng Hong? Enggak. Ya. Arahnya kemana untuk saham Pegas itu Pak Firman jangka panjang? Ke harga 6 ribuan ya. Kalau kita cek ya dari saham Pegas ini juga dulu pernah digarap ya sampai ke 17.000. Habis itu diturunkan jebret ya tahun 2008. Ya ini ya. Ini kalau marketnya lagi bull ya di hold saja. Tapi kalau untuk saham Pegas ini ya masih sideways ya di harga 700 sampai ke harga 2019 ya. Mengenai dari saham Pegas ini ya. Selanjutnya untuk saham TPIA bagaimana Pak Firman? TPIA ini kalau saya pribadi saya jadikan untuk trading Bapak Ibu semua ya. Jadi kalau saya itu biasanya tunggu di harga 4304 dan juga di 4724 dia tunggu dulu ya, dia sudah turun 2 kali, saya pengennya dia terdiskon lagi ya. Tapi untuk saham TPA ini Pak sahamnya Pak Prajogo Pangestu, jadi ya ini yang main itu ya kenceng-kenceng ya. Transaksinya kemarin mencapai 264 miliar dan aslinya juga distribusi ya. TPA ini juga pernah terbang sampai ke 11% dan juga pada tanggal 6 ini 10%. Nah, ini juga radar kami. Nah, untuk TPIA sendiri untuk PI rasionya minus 494 ya. Dan ini saya jadikan untuk trading biasanya kalau volume gede-gede itu ya untuk trading yang mungkin kalian itu punya uang 100 juta trading di saham TPIA ini ya juga masih aman. Ya, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya UNTR Pak Firman. UNTR ini kalau kita cek ya market makernya siapa yang punya lapak? RX ACTPSQ YP ini ya, ini yang YP dan yang saya pakai ini yang masuk paling banyak ya dari saham UNTR. Nah, untuk saham UNTR ini laporan keuangannya dia juga meningkat ya, bagus, cukup bagus. Secara asingnya juga dia 2 hari berturut-turut dia tuh masuk ya.
dia sudah terbang 2 kali berturut-turut ya. Untuk saham UNTR ini ya kalian bisa tunggu dulu dia support ya, tunggu jebol di harga 23429. Dan ini juga tadi ada transaksi jumbo saham Pegas ini, maaf UNTR ini dia mau diterbangkan 24 ya, TP dulu turunkan. Ya, support kuat dari saham UNTR ini di harga 22.77 ya, naik dari saham UNTR ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai dari SMLE. Ini dari Pak Rekarya. SMLE itu bagaimana? Oh, saham SMLE ini, wah ini saham gorengan, Pak. Saham gorengan. Wah, bangke ini. Saham gorengan. Jadi kemungkinan besok juga akan diterbangkan. Dia sudah turun 2 kali berturut-turut. Ya, besok saya mampir. Tapi untuk saham kayak gini itu saya pribadi ya untuk trading, karena PE ratio-nya sudah terlalu mahal ya. Dan kalau kita lihat siapa pemainnya di balik layar, AO, JJ, YP, XL, AT ya, yang masuk dari saham SMLE ini ya, seperti itu ya. Arahnya kemana Pak Firman turun? Saya tunggu dulu lah, di harga 106 juga di harga 100. Ini masih distribusi terus. Ini Pak, ini Reka Karya ini kayaknya nyangkut di harga 300-an ini ketika dia digarap. Nah, lebih baik untuk Bapak Rekarya ini ya masuk di kelas akademi dulu ya. Jadi yang namanya emiten itu karakternya itu beda-beda, jangan dipukul rata ya. Ketika sahamnya itu masih rally ya Bapak Ibu semua itu bisa batasi resiko kalau tujuan kalian itu untuk trading, karena di saham itu high risk high return ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya, agak ngantuk nih saya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah gabung bersama tim kami. Akhirnya portofolio kalian itu bisa hijau terus. Mohon maaf untuk rekan-rekan ya yang kepingin masuk di grup kami belum sempat bikin grup. Untuk kalian yang pengen tanya untuk mekanisme kelasnya, kalian bisa hubungi nomor tertera di bawah ini ya. Dan di sini ada akun sosial media kami. Silahkan kalian bisa hubungi langsung ya di nomor yang di bawah ini. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas saham yang lainnya lagi ya. Untuk lainnya tunggu dulu ya, seperti itu.